Halo semua, jumpa lagi dengan saya Rio dari channel Squadron Salatiga. Hari ini saya kedatangan sebuah paket lagi nih untuk sama-sama kita unboxing ya. Sebenarnya saya sendiri agak kurang sehat ini belakangan hari ini, sakit flu. Namun saya terpaksa membuat video malam ini dikarenakan saya harus segera mengkonfirmasi penerimaan barang ini di aplikasi Tokopedia di mana saya membelinya, sehingga saya memaksakan diri untuk melakukan unboxing malam ini juga. Tapi karena saya baru flu, maka maaf jika suara saya agak bindeng-bindeng sedikit begini ya. Oke, kita langsung saja menggunakan cutter yang berkarat. Kita buka mulai dari sini. Ya. Ini ada kotak pertama, saya nggak tahu kenapa dipisahkan begini. Kita lihat saja dalamnya apa ini. Rokok. Oh ini kaki landing skid dari drone yang saya akan unboxing di sini ya. Mungkin pengirimnya kelupaan pada saat mengemas ini. Oke. Kita lanjut ke box utamanya. Inilah dia drone MJX RC X104G. Bentar, saya keluarkan dari plastik terakhirnya. MJX 104G. Drone ini saya beli sebagai barang second ya, bukan barang baru. Untuk harga barunya masih di atas 1 jutaan, sedangkan kalau secondnya kita bisa dapatkan di bawah 1 juta. Oke. Keunggulannya dari drone ini adalah dia sudah double GPS. Kemudian seperti tertera di sampul sini, icon-iconnya ada point of interest, follow me, GPS and maps. Keluaran dari MJX RC. Ups. Ini merupakan drone MJX saya yang pertama. Ini pemasangannya salah, ini harusnya ini yang oke. Ya, di sisi baliknya ada fitur one key return, high and low speed, kecepatan rendah dan kecepatan tinggi, lalu 2,4 GHz, komunikasi dua arah. Yang dimaksud komunikasi dua arah adalah dari remote mengirimkan perintah ke drone dan dari drone mengirimkan balik informasi telemetrinya ya. Informasi telemetri itu misalnya ketinggian dia saat ini, jarak yang sudah dicapai dan sebagainya. Kemudian ada 1080p wifi kamera dan altitude hold mode tentunya kalau udah GPS ya. Begitu. Oke, langsung saja kita buka lanjutan. Iya, ini namanya barang second. Mudah-mudahan tidak ada kendala apa-apa ya. Iya. Oke, tada. Ini dia drone-nya. Oh, sudah ada lecet sedikit di kepalanya. Sepertinya dia membentur sesuatu, pernah membentur sesuatu ini. Atau oke. Ya, inilah namanya juga beli barang second ya. Kalau kita beruntung kita bisa dapat yang mulus. Tapi mudah-mudahan ini bisa bekerja normal lah. Oke. Ini ada kaki-kakinya. Pasangnya begini saja.
Udah, langsung di bagian bawah kaki ini ada karet sedikit untuk meredam benturan kalau saat mendarat mungkin. Pada bagian atas dari drone ini kita bisa melihat adanya logo dari pembuat, yaitu MJX RC. Lalu di bagian belakangnya tertulis simbol GPS seperti ini, dan saklar power on off di bagian agak depan. Lalu kemudian untuk di bagian muka terdapat kamera 1080 yang memancarkan sinyal FPV melalui gelombang WiFi 5 GHz ke smartphone kita jika kita ingin melihat tampilan FPV dari drone ini. Karena sinyal WiFi yang digunakan menggunakan frekuensi 5 GHz, maka smartphone yang akan digunakan pun harus mendukung frekuensi 5 GHz atau yang populernya disebut sebagai protokol 802.11 AC. Nah, namun istimewanya perekaman video maupun fotonya tidak harus kita simpan ke dalam smartphone, namun dia juga menyediakan slot micro SD di bagian bawahnya. Kita bisa lihat ini di bagian dekat dengan baterai terdapat slot micro SD yang bisa kita gunakan untuk menyimpan video maupun foto ke kartu memori micro SD. Oke, kita lihat ada apa saja lagi. Oke, saya dapat 2 baterai. Baterainya menggunakan konektor khusus ya, pin-pin seperti ini. Ukurannya adalah 3,8 volt. Berarti ini LIHV ya, lithium high voltage 3,8 volt dan 1500 mAh. Oke. Terus kemudian di bawahnya ini remote-nya besar. Oke. Enak ini ya, gimbalnya. Lalu baterai yang dibutuhkan 4 buah baterai AA. Antenanya ini antena pajangan atau beneran ya, kelihatannya tidak ada kabel ya, tidak ada kabel dari bodi remote ke antenanya, berarti ini kali hanya pajangan saja. Bagus-bagus, pantas-pantasnya saja. Oke, saya cek lagi. Ini buat smartphone holder di depan sini. Oke. Lalu ini untuk chargernya, dia menggunakan port khusus ya, seperti ini, sehingga untuk pengecasannya ini ditekan dulu, lalu baterai diletakkan ke sini. Untuk pengisian baterainya, kita tinggal menghubungkan konektor USB ini ke sumber daya. Saya menggunakan kabel USB extender dari sebuah adaptor. Kita akan bisa lihat di sini ada lampu yang berkelap-kelip. Ini menunjukkan bahwa proses charge sedang berlangsung. Dan jika nanti baterai sudah penuh, lampu ini akan padam. Oke, nanti kita coba charge. Ada apa lagi? Dulu. Oh, ternyata manualnya tidak ada. Jadi saya harus mencari PDF-nya di internet ya. Ya, oke. Saya akan coba pasang
baterai dulu. Dan kemudian kita coba hidupkan sebentar lagi ya. Sekarang kita akan bahas tombol-tombol dari remote drone MJX X104G ini ya. Yang pertama di tengah ini tombol power seperti biasa. Kemudian di sebelah kirinya di bawah dari tuas throttle ini ada on off untuk GPS. Pada saat off ini artinya kita tidak menggunakan GPS. Pada saat on kita menggunakan GPS. Kemudian di sebelah kanan ada saklar yang bertuliskan low dan high. Ini untuk memilih bila mana kita hendak menggunakan kecepatan rendah atau kecepatan tinggi pada drone pada saat terbangnya ya. Di remote ini ada beberapa tombol yang tidak berfungsi atau tombol palsu, yaitu 1, 2, dan di belakang 3, 4. Ini tombol ini tidak berfungsi ya. Lalu kita lihat tombol-tombol yang ada di atas. Ini untuk auto take off, auto landing. Kemudian ini tombol merah, ini harusnya bergambar gembok kunci berwarna merah, cuma ini sudah luntur. Ini digunakan untuk arming motor, artinya menghidupkan motor, serta juga untuk melakukan binding bila mana remote dengan drone belum terbinding. Lalu berikutnya yang bergambar posisi lokasi ini untuk fungsi return home. Dan terakhir di sebelah kanan ini bergambar kamera, ini untuk foto jika dipencet sekali, dan untuk merekam video bila ditahan sampai berbunyi beep 2 kali. Begitu fungsi-fungsi tombolnya. Di sebelah sini ada scroller button palsu, tidak berfungsi. Oke, sekarang kita coba proses menghidupkan drone ya. Yang pertama kali kita nyalakan remote seperti tadi, disusul dengan menghidupkan saklar pada drone. Oke. Pada saat remote ini berbunyi beep, menunjukkan bahwa mereka sudah terbinding dan drone memasuki fase atau tahap untuk melakukan kalibrasi kompas. Pada saat lampu berwarna kuning seperti ini menunjukkan kita diminta untuk melakukan kalibrasi horizontal. Setelah berubah menjadi hijau, kita ubah menjadi kalibrasi vertikal. Oke, setelah berubah lagi seperti ini, kita letakkan pada tanah dan menunggu sinyal GPS. Oke. Sambil menunggu kita perhatikan di layar monitor ini paling sebelah kiri ini ada bar grafik batang. Ini menunjukkan kekuatan sinyal antara remote dengan drone. Kemudian berikutnya ini 0. Ini tidak ada simbol GPS karena kita berada pada mode GPS off ya. Jika kita on, maka akan muncul simbol satelit, dan jumlah satelit saat ini yang bisa diterima baru 0. Jumlah satelitnya 0 karena kita sekarang berada di dalam ruangan ya. Sinyal satelitnya agak susah karena terhalang oleh atap rumah saya. Selanjutnya untuk informasi telemetri yang H000 ini menunjukkan height atau ketinggian. Saat ini ketinggian 0 meter dan D distance jarak 0 meter. Jarak dari titik berangkatnya ya. Kemudian ini mode 2 menunjukkan bahwa drone atau remote maksud saya sedang dalam mode 2, yaitu di sebelah kiri untuk throttle, sebelah kanan pitch dan roll. Lalu di bagian terakhir ada 2 gambar baterai. Yang atas ini berjudul atau bertuliskan TX. Ini merupakan baterai dari radio transmitternya atau dari remote-nya. Saat ini grafiknya cuma 1 karena memang saya tidak menggunakan baterai baru ya saat ini ya. Nanti saat saya mencoba di lapangan saya harus mengganti baterai yang baru supaya simbol baterai ini full. Dan bawahnya simbol baterai bertuliskan RX, ini menunjukkan ketersediaan power baterai di drone-nya. Begitu. Saat ini jumlah satelitnya masih 0 karena kesulitan menerima sinyal satelit di dalam ruangan. Saya coba mode tanpa
satelit atau tanpa GPS maksud saya. Kemudian kita coba untuk tombol yang ini, tombol merah ini untuk arming motor. Bisakah? Oke. Untuk disarm pencet sekali lagi. Oke. Begitu. Ini untuk auto take off dan landing. Coba ya, dalam keadaan arm saya auto take off. Auto take off. Begitu kira-kira. Latar belakang saya sampai berantakan karena tertiup angin. Oke, lupakan. Sekarang kita coba melakukan koneksi WiFi terhadap drone ini ya. Kita pergi ke settingan WiFi, kemudian untuk WiFi dari MJX X104G ini namanya adalah drone B0 bla 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 ini. Kita tinggal pilih saja, lalu kita jalankan aplikasi yang bernama MJX GPS yang ikonnya seperti tampak di sebelah sini. Juga saya tampilkan QR code bila mana Anda hendak mendownload aplikasi untuk Android di bawahnya. Oke. Setelah terhubung WiFi-nya, kita tinggal buka MJX GPS, lalu pilih drone yang sesuai yaitu 104G dan pilih Go. Oke. Pada tampilan selanjutnya kita tinggal next saja. Oke. Saat ini tampilan di layar sudah sesuai dengan apa yang tampak di depan kamera drone ini. Ya, seperti ini ya. Oke. Untuk merekam foto maupun video bisa kita lakukan baik menggunakan tombol yang ada di remote maupun menggunakan tombol yang ada di apps. Bedanya adalah jika tombol di apps yang kita tekan, maka perekaman video maupun fotonya akan disimpan langsung ke handphone, dan bila mana kita menggunakan tombol yang ada di remote, perekaman video maupun foto akan disimpan langsung ke dalam memori micro SD yang sudah kita pasang di drone. Oke. Kita coba ambil foto. Terbalik ininya. Saya ambil foto ya. Kita ambil foto ini. Indikatornya hanya foto sukses. Sekali lagi, saya coba ke lain tempat. Ada tulisan foto sukses di layar. Oke. Sekarang di manakah kita bisa melihat hasil dari fotonya? Kita coba lihat yang galeri yang di sebelah sini, ujung kiri atas. Ya, di sini ada 4 pilihan. Ya, 2 pilihan pertama adalah melihat foto serta video yang ada di smartphone, dan 2 pilihan berikutnya untuk melihat foto maupun melihat video yang ada di memory card yang ada di drone. Coba kita lihat yang di smartphone ya. Oke, tidak ada foto pun tidak ada video karena tadi kita melakukan pemotretan menggunakan tombol yang ada di remote dan membuat foto disimpan di dalam micro SD yang ada di drone. Jadi kita bisa lihat dari ini. Untuk nama file yang dibuat oleh drone ini, nama filenya snap sekian ini, snap nih. Yang tadi kita buat adalah yang snap 01 ini. Kita preview. Ya, ini dia hasil foto tadi. Lalu kembali, ini yang foto kedua, preview saja. Oke. Ini yang tadi kita buat tadi di sini ya. Kira-kira demikian. Oke. FPV-nya agak tersendat. Oke. Jadi setelah koneksi remote dengan drone dan WiFi smartphone dengan drone sudah terhubung, jangan lupa sebelum kita take off, kita biasakan untuk melakukan kalibrasi giroskop dengan cara menggerakkan kedua tuas ke arah kiri bawah.
begini bersamaan. Kita lihat lampu akan berubah menjadi hijau. Beberapa saat kita biarkan sehingga kembali ke kondisi standby. Oke, saat ini jika kita menggunakan GPS, dia tidak bisa diterbangkan karena jumlah satelitnya masih kosong. Namun jika kita hendak memaksa untuk menerbangkannya, kita harus menggunakan mode altitude saja, artinya tidak menggunakan GPS. Jadi begitu, mudah-mudahan dalam waktu singkat kedepannya saya sudah lebih agak sehat dari hari ini, sehingga saya bisa mencoba drone ini di luar ruangan ya. Sementara untuk unboxing serta review penggunaan drone ini saya sudahi dulu sampai sekian ini. Namun video ini akan berlanjut ke sesi berikutnya. Saya buat di video yang terpisah saja untuk uji cobanya di luar ruangan. Supaya Anda tidak ketinggalan dengan video tersebut, jika Anda belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini segera dan bunyikan lonceng yang ada di sebelahnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Saya Rio dari Salatiga, mohon pamit.